Bapak Ustadz Abu Salim Alisopatensi, sebelumnya kami sampaikan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan bersama keluarga tercinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Syukur dan panjatan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah pada Rasul junjungan Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, sahabatnya dan juga tabi'in-tabi'innya. Jamaah wa rahmatullah. Nikmat Allah begitu melimpah, maka syukur kita dengan memanfaatkan dan menggunakan semua nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu menjaga kita semuanya dan memudahkan kita untuk dalam ketaatannya dan juga menjaga istiqomahan dan sahabat kita. Hadis pertama kaitannya dengan mujahadah, babul mujahadah, kita bahas bulan lalu. Sekilas yang ada atau mengulang hadis yang lalu, hadis yang cukup panjang. Hadis terkait dengan keseriusan dan mujahadah kita, sungguh-sungguh kita ketika beribadah, dimulai dari maksimalisasi ibadah fardu disusul dengan ibadah sunnah. Ketika itu kita lakukan, maka kemudian sampai mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alaihi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u. Ketika seorang hamba sudah melakukan dan melaksanakan secara khusus ibadah fardunya, kemudian diikuti ibadah sunnahnya, sampai kemudian Allah mencintai dia. Kalau Allah sudah mencintai seseorang, maka Allah akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, wabasarahu alladhi yubsiru bihi, menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat, wa yadahu allati yabtishu biha, dan menjadi tangan yang dengannya melakukan berbagai aktivitas dengan tangannya, wa rijlahu allati yamshi biha, dan menjadi kakinya yang dengannya berjalan. Maksudnya adalah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dilakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Ta'ala dan dalam bimbingan Allah, dimudahkan Allah untuk melakukan kebaikan dan kebajikan. Nah, kalau itu sudah terjadi, dimulai dari mahabbah Allah Subhanahu wa taala diberikan, kemudian istiqamah dalam melakukannya, kemudian mendapatkan taufik dari Allah. Lanjutannya mustajabatul doa, fa idza sa'alani la'utiyana. Kalau dia meminta kepadaku, sungguh benar-benar aku memberinya. Wa in ista'adzani, kalau minta perlindungan kepadaku, saya juga melindunginya. Ini balasan dari orang yang istiqomah dalam beramal. Maka ketika kita beramal, untuk bisa serius, untuk bisa sungguh-sungguh, memang diusahakan. Kita ambil contoh istiqomahnya dalam sholat. Maka ketika kita melaksanakan sholat, ada asal sholat, maksudnya sholatnya asal tertunaikan. Ada yang sampai ketingkatan kemudian nilai sholat itu berbeda dari sekedar menunaikan sholat.
Kalau bicara syarat rukun selesai itu sah. Tapi bicara kualitas itu bicara terkait dengan 3 aspek ketika kita sholat. Aspek pertama niatnya, nihati hudurul qalbi. Dalam kitab Minhajul Qasidin Ibnu Qudamah menyebutkan terkait dengan kualitas sholat seseorang bisa naik itu dilihat dari 3 aspek ini terpenuhi tidak. Hudurul qalbi, hadirnya hati. Ketika sholat hatinya hadir tidak atau meleng kemana-mana, yang dipikirkan apa? Namanya hadirnya hati, hati hadir, yang lain ya nggak boleh masuk. Mikirin kerjaan, mikirin yang bukan selain sholat, keluarin semuanya. Tadi nyari barang hilang, ketemu sholat, pikiran, nyasar pikiran, kerjaan nggak selesai kepikiran, nah, ini dikeluarin semuanya. Termasuk juga berbagai suara, berbagai hal yang ganggu. Makanya mulai dari arah pandangan kita, mungkin ada gambar-gambar yang bisa mengalihkan perhatian kita, ada suara-suara yang ganggu sholat kita, itu membuat nggak hudurul qalbi, hadirnya hati. Karena hati dan pikiran kita akhirnya terganggu, nggak hadir di situ. Dia hadirnya tempat lain, ke pasar, keliling pekerjaan, kemana-mana. Yang kedua, fahmul kalam, memahami apa yang dibaca, memahami apa yang dilakukan. Itu aspek kedua. Hadirnya hati harus didukung dengan fahmul kalami. Apa yang dibaca tahu, paham. Ketika iftitah paham, ketika Fatihah paham, ketika rukuk paham. Nah, ini memang belajar harus dibaca tuh. Pemahaman atau artinya dari berbagai bacaan sholat kita. Makanya ada beragam ya bacaan yang dipakai Rasulullah SAW. Karena biasanya kalau sudah monoton satu itu tuh suka lost gitu ya, suka hilang. Karena sudah kadung hafal di luar kepala. Nah yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ta'zimur Rabb. Ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bicara, hadir hati saya dengan paham, saya juga nggak ngelindur. Tapi berbeda ketika saya berbicara di depan Pak RT, berbicara di depan Pak RW, berbicara di depan gubernur, di depan Bu Presiden. Perasaannya beda. Ketika saya bicara depan Pak RT dengan Bupati jelas beda. Itu namanya ta'zim. Perasaannya juga beda sekali. Kemudian bicaranya, ngomongnya sedang di hadapan Presiden. Nah ini Tuhannya Presiden. Makanya setelah yang pertama dan kedua adalah masalah hudurul qalbi, yang kedua adalah fahmul kalami, harus ada ta'zimur rabbi, harus mengagungkan Allah. Jadi ketika sholat nggak merasa di depan Allah, jadi nggak merasa harus ada ta'zim, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah sampai tingkat seperti itulah baru kemudian sholat kita itu naik. Kalau itu dari awal sampai akhir terjaga, ya begitulah kualitas sholat kita tinggi. Tinggal berapa prosentasenya? Tingkat hadirnya hati kita, pahamnya terhadap berbagai bacaannya, dan merasa selalu di hadapan Allah. Ini contoh mujahadah dalam sholat.
Berarti secara fikihnya nggak salah-salah, syarat rukunnya dipenuhi, kualitasnya pun diperhatikan dengan ini namanya mujahadah. Kalau itu sudah dilakukan, maka layak mendapatkan mahabbah dari Allah, kemudian taufik dari Allah. Taufik tadi kan disebutkan dengan tangan, kaki, mata, pendengaran kita itu dipandu, dibimbing oleh Allah, nggak melenceng dari Allah. Kemudian doa diijabah, dapat mahabbah, dapat taufik, dapat mustajabatul doa. Nih kalau kita serius mujahadah ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari rangkaian hadis mujahadah, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat maghbunun yang kebanyakan orang itu terlalaikan, tertipu, sehingga kemudian disia-siakan. Maupun kasirun minan nas, kebanyakan manusia. Jadi sebagian kecil yang kemudian sadar bahwa nikmat ini luar biasa dan harus digunakan. Nikmat kedua-duanya itu adalah as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Nah ini memanfaatkan kesehatan dan memanfaatkan waktu luang untuk dijadikan sebagai mujahadah dalam beramal, ini sering lewat bagi kita semuanya. Qala al-mu'allif rahimahullah, inna nabiyya qala ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh, yani hadainil jinsaini minan ni'am maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua jenis nikmat inilah orang-orang sering lalai, sering tertipu, sering kemudian terlewatkan, enggak digunakan dengan baik. Wadhalika anal insan idza kana sahihan kana qadiran ala ma amara Allah bi ayyaf'ala wa kana qadiran ala ma nahaa Allah anhu ayyatruka. Ketika orang itu dalam kondisi sehat, mestinya dia mampu melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangannya. Tapi kok kalau nggak dipakai, ya annahu sahihul badan, munsyarihus sadr, dadanya lapang, badannya sehat, mutmainnul qalb, hatinya juga tenang. Tapi kok kemudian tidak dimanfaatkan dengan baik. Yang kedua juga al-faragh, waktu lapang. Banyak orang yang sibuk atau sok sibuk ya, bukan merasa sibuk gitu ya. Sesibuk-sibuknya kita itu mestinya enggak sesibuk Rasulullah. Nah, sesibuk para ulama dulu gitu ya. Kita ini banyak waktu kita itu luang. Sampai kayak apa sih sibuknya kita gitu. Kalau mau kita bandingkan ke Rasulullah SAW, Rasulullah itu kalau dihitung dari peperangannya antara Sariyah dan Ghazwah, berada dengan ekspedisi yang dipimpin beliau langsung itu banyak sekali. Bagian lain menunjukkan di atas 50. Berarti ngatur perangnya luar biasa. Buat rata-rata bisa 3 bulanan sekali bukan. Yang perang-perang besar itu kelihatan persiapannya tentu luar biasa. Bukan proyek yang sedikit. Belum lagi dakwah. Maka Rasulullah SAW menyebut kepada Khadijah ketika diutus pertama kali
kali gitu ya. Beliau mengatakan, ya Khadijah, intaha ahdun naumi wa rahat. Wahai Khadijah, habis sudah masa tidur dan juga masa istirahat. Sejak saat itu Rasulullah nggak pernah istirahat. Oh, luar biasa. Ya. Ini tentang masalah kesibukan kita. Jadi kita ini banyak waktu luangnya. Waktu tidur kita banyak, waktu bengong kita banyak, waktu depan TV kita banyak, waktu di depan HP kita lebih banyak. Ya, update status, buka Facebooknya lebih lama daripada baca Qurannya. Ini malbun. Waktu luang kita itu banyak terbuang. Di saat orang lain sudah panen pahala dengan waktu yang dimilikinya. Jadi kalau seorang sahabat kemudian salah satu asar menyebutkan berdoanya luar biasa. Allahumma barik lana fi awqatina. Jangan urusan makan aja. Allahumma barik lana fi awqatina. Allahumma barik lana fi apa bu? Allahumma barik lana fi awqatina. Ya Allah, berikan keberkahan di waktu-waktu kami. Jadi waktu yang kita miliki itu berkah. Waktu yang kita gunakan itu berkah. Banyak bisa manfaatkan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Tidak kemudian isinya malah ngomong aja atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Semua isinya amal soleh. Kadzalika al-faraq idza kana indahu ma yufihi wa ma yakfihi min mu'natin fa huwa mutafarriq. Ketika seseorang ini mempunyai waktu luang, sudah punya berbagai kebutuhan gitu ya, yang mencukupi dia semua, terus apa lagi ya? Kalau bukan kemudian tinggal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanfaatkan dengan baik. Fa in kana al-insanu farighan sahihan fa innahu yuhban katsirun fi hadza. Kalau dua-duanya gabung nih ya. Gabung dalam satu kondisi, udah memang sehat, terus waktunya juga lapang, kemudian gak digunakan dan gak dimanfaatkan untuk kebaikan. Wah, ini pasti kalau enggak kemudian digunakan dengan hal-hal yang mungkin mubah, kalau kebanyakan bisa ke makruh, bisa lama-lama nanti kemudian menyia-nyiakan waktu, akhirnya nggak dapat apa-apa. Alhamdulillah kalau kemudian tergunakan untuk maksiat. Liana katsiran min awqatina tadhi'u bila faidah wa nahnu fi sihhatin wa afiyatin wa farah. Justru biasanya waktu kita itu memang habis itu saat sehat kita. Nah begitu kita sudah sakit, terbaring, baru ingat tuh nikmatnya sehat. Baru kerasa tuh waktu kita itu habis. Ya. Makanya kalau sudah gabung seperti itu, justru setannya memang pinter, terlupakan kita semuanya. Apalagi kalau waktu itu kaitannya dengan umur. Waktu yang kita miliki adalah umur kita, Bu. Pak. Jadi jatah waktu kita, ya jatah umur kita. Nah begitu umur itu sudah habis, nggak bisa kita perpanjang lagi. Jadi bicara waktu, bicara umur. Dan kita nggak ada yang tahu jatah waktu kita itu berapa. Maka selama kita masih diberi waktu hari ini, ya hari inilah kita tahu nih. Besok Allah alam masih ada atau tidak. Maka kalau kita hari ini diberi waktu oleh Allah hari ini, maka manfaatkan dengan baik. Karena kita nggak tahu besok masih dikasih atau tidak. Itu yang disebut jatah waktu kita, umur kita. Berapakah umur kita yang Allah berikan pada kita semua? Jatah napas kita sudah habis, jatah rezeki kita sudah habis. Berarti jatah tinggal kita habis. Jadi seseorang itu tidak akan meninggal kecuali seluruh jatah dia sudah diambil. Cuma masalahnya jatah kita itu sampai kapan? Nggak tahu Pak ya. Jadi
Jadi nggak ada yang kemudian diutang sama Allah dong. Begitu sudah selesai semua nikmat itu, udah saatnya pindah. Ayat Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla. Sampai ketika datang kepada kalian al-maut, kematian. Nah, apa yang diminta? Qala rabbirji'un, minta dibalikin. Setelah mati baru minta dibalikin. Baru nyesel. La'alli a'malu shalihan. Mungkin saya bisa amal soleh. Telat, kedaluarsa. Udah dikasih waktu lama. Nah, begitu mati habis waktunya baru. Nah, kita itu sukanya gitu. Waktu panjang tapi begitu injury time itu, itu baru terasa. Waktu mahal banget. Makanya rasakan betul bahwa ketika kita memiliki waktu itu dimanfaatkan. Nah, untuk bisa membangun seperti itu, rasakan setiap langkah kita ini adalah akhir hayat kita. Rasul ketika mau sholat, Rasul kan menganjurkan kepada kita, salah satu yang dipesan itu kalau rapikan barisan. Terus pesan Rasulullah, shollu sholatal wada atau sholatul maut. Sholatnya orang yang mau mati. Kegambar gimana kalau orang mau mati, sholatnya kayak apa? Nah, 3 aspek tadi terpenuhi semua tuh berarti. Ya. Ada orang mau dihukum gantung, Bapak, diberi kesempatan sholat. Wah, itu sholatnya pasti busuk banget tuh. Udah pasti mau mati. Gitu ya. Jadi kita disuruh oleh Rasul kita ketika kita sholat itu sholatnya seakan sholat mau mati, sholat akhir. Karena nanti belum tentu ketika kita sholat subuh Allah akan ketemu sholat duhur atau tidak. Ketika kita sholat duhur, apakah nanti ketemu sholat asar atau tidak? Di situ kita akan rasakan, ya Allah, ini mungkin sholat terakhir saya, sholat mata kita, sholat kemudian melepas dunia ini, gitu ya. Maka akan khusyuk, konsen luar biasa, perhatian luar biasa, nggak sembarangan. Serius, sholatnya juga nggak buru-buru, nggak cepet-cepet gitu kan, dinikmati betul. Bahkan nggak ingin selesai segera, gitu ya. Karena itu sholat akhir kita. Menghadirkan yang ini butuh memang diusahakan. Contoh diusahakan, mujahadah, namanya juga mujahadah. Diseriusi, diusahain. Kalau itu gampang, nggak akan kemudian perlu mujahadah. Ini semua butuh mujahadah. Waktu yang kemudian Allah berikan, kesehatan Allah berikan, butuh serius mengusahakan mengisinya. Kalau tidak, habis betul-betul. Cepat sekali itu. Waktu tahu-tahu, gitu kan, udah lewat. Waqala azza wa jalla fi suratil munafiqun min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa kum minas salihin. Itu kalau sudah meninggal, sudah habis jatahnya, baru minta tambahan. Padahal dia orang yakin nggak ada lagi tambahan waktu ketika ajal sudah datang. Jadi waktu amal kita, waktu umur kita, setelah meninggal nggak ada jatah untuk beramal lagi. Itu tinggal panennya. Nah, cuma kita tuh nggak tahu berapa waktu untuk beramal. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ayatnya nggak bisa diundur lagi kalau ajal sudah datang. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha tahu mengikuti segala hal yang kemudian kita lakukan. Nah, sering-sering kalau ada orang sakaratul maut, sakit parah, itu bagus nungguin. Itu membuat kita itu ingat mati.
menghargai betul itu umur. Ada orang yang kemudian takziah gitu ya. Hal seperti ini bisa menasehati hati, meluluhkan hati. Takziah mulai dari awal sampai akhir, nungguin orang sakit sampai sakaratul maut, sampai dirawatin, sampai masuk liang lahat. Itu luar biasa pengaruhnya bagi hati. Tentu hati yang hidup, hati yang mati kagak bisa tuh begitu. Nauzubillah min mautil qalb, dari matinya. Wal waqi'an hadhil awqat al-katsirah tadhhabu 'alaina sudah, hilang begitu saja ya, terbang begitu saja, la nantafi'u minha, banyak dari kita tidak memanfaatkan, tidak untuk ibadah ya, tidak untuk kemudian amal apapun itu untuk dunia kita. Ya kita harus maksimalkan, baik itu ibadah mahdhah maupun bukan mahdhah. Jadi intinya bagi orang mukmin semua waktunya harus beribadah. Soal jenis ibadahnya ada mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Mahdhah sholat gitu ya, puasa, baca Quran, itu jelas seperti itu. Tapi ada kerjaan-kerjaan kita, itu keseharian kita niatkan ibadah jadi ibadah, termasuk tidur kita juga jadi ibadah. Beribadah tidur, senang-senang kita juga bisa jadi ibadah, jalan-jalan kita jadi ibadah, gurauan kita dengan anak-anak jadi ibadah, dengan keluarga, termasuk juga berjumpa dengan keluarga, dengan istri, itu juga ibadah. Karena waktu kita sangat terbatas, ya, kesehatan kita yang mahal, kita manfaatkan dengan baik. Umur kita ini kan nggak lama, udah dikurangi untuk tidur juga, masa kecil kita, tidur rata-rata berapa jam tiap hari. Jadi umur kita tuh lebih banyak mau tidurnya daripada sholat dan ibadahnya. Ya. Maka tidur harus jadi ibadah. Orang yang berakal harus betul-betul memanfaatkan dua hal ini. Tapi ada dalilun ala anna ni'amallahi tatafawat wa anna ba'dha aktsar min ba'd wa akbaru ni'matin. Ya. Jadi nikmat itu memang bertingkat. Dari sekian nikmat itu ada nikmat-nikmat yang kemudian paling tinggi, terus di bawahnya dan seterusnya. Nah, yang akbaru nikmatin yang Allah berikan kepada kita, pada hamba itu nikmatul Islam. Satu, ini paling tinggi ya, nikmatul iman, nikmatul taqwa, ini nikmat paling tinggi. Dan ini harus disyukuri. Karena kalau tidak mensyukurinya bisa terbuang kita dengan istiqomah. Makanya disebut al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Nah, sebutannya di situ nikmat. Agama keislaman kita itu nikmat. Banyak orang yang tidak megang agama ini, orang yang kemudian jauh dari agama ini. Yang kedua apa? Nikmatul aql. Mu'allif menyebutkan yang pertama nikmat itu adalah nikmatul Islam, nikmatul iman. Yang kedua nikmat akal. Yang punya akal itu ya, tergunakan dengan baik, gitu ya. Jangan sampai gila. Kalau gila itu ustaz sudah dilabrak. Gila beneran atau gila-gilaan, alam gilu. Ya. Nikmatul akal ini yang membedakan kita dengan makhluk lain, yang membedakan kita dengan binatang adalah akal. Makanya ada orang yang enggak dewasa, enggak rusyuk. Kalau kita disuruh meminta itu, minta diberikan rusyuk min amrina rasyada. Sudah meminta pada Allah diberikan kedewasaan dalam bersikap, akal itu full gitu ya. Jangan kayak anak-anak kalau bersikap kekanak-kanakan. Nikmat akal yang digunakan dengan baik. Banyak orang sekarang itu kehilangan akal. Meskipun dia manusia tapi sudah hilang akalnya. Tapi disebut gila juga nggak mau juga. Karena perbuatannya itu sudah nggak logis, nggak masuk akal tuh. Tapi nyata banyak di sekitar kita. Itu nikmat akal.
Yang ketiga, nikmatul amni fil awtan, nikmat keamanan. Nah ini akbar ni'am. Orang punya harta banyak, sehat, tapi nggak aman. Jadi Indonesia ini termasuk kaum muslimin ini nikmatnya besar sekali. Nikmat keamanan. Banyak diiriin orang. Suriah, Palestina, ini nikmat aman nih yang nggak dapat. Ngumpul kayak gini, nggak bisa ngaji, susah. Kalau ngumpul bareng beberapa orang, curigai, gitu kan? Itu nikmat keamanan. Nikmatul amin. Pertama nikmatul Islam wal iman, ya. Kemudian yang kedua nikmatul aqli, yang ketiga adalah nikmatul amni atau nikmat keamanan. Ketika keamanan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah ibadah nggak bisa, bekerja nggak bisa, untuk kehidupan sehari-hari itu penuh kebaikan, ya. Rabi'an kadzalika kami ma'ana alina wala siyama fi hadhil bilad, itu adalah rad'ul 'aish atau suhulatul 'aish. Jadi nabi boleh makan panah fi khairin adimin walillahi alhamd. Itu terkait dengan rezeki kita, keseharian kita, kemudahan kehidupan kita. Ya, setelah itu semua, ya, Allah mudahkan rezeki, makanan, sandang, papan, itu baru yang berikutnya. Semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa menghitungnya. Ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi prinsipnya cuma di situ. Syukur nikmat, la azidannakum, kufur nikmat. Ada Allah seperti hati. Jadi dua ya. Yuk kita urut deh. Mulai bangun tidur aja. Ngapain kita sampai tidur lagi? Itu banyak bengongnya kayaknya. Ya. Yang nggak kerja. Ibu pagi ya, ibu mah luar biasa kayak setrikaan. Itu kalau dihitung jalannya itu bisa berapa kilo tiap hari Bu? Terus aja. Padahal rumahnya juga segitu-gitu gitu ya. Tapi muter aja gitu loh. Tahu-tahu kaki pegel banget gitu ya. Kita setrikaan pola. Bangun tidur, besok kan kalau kita terpola dengan baik, kita mulai sholat subuh berzikir, baca Quran, tukang sayur, masaknya sih sarapan. Anak-anak berangkat semuanya, nanti di rumah ganti kecucian, jemuran, duduk bentar, kalau termanfaatkan dengan baik. Dan 10 udah masak lagi tuh ya. 10, 11 masak. Sekarang mah istri suami nggak ada, anak-anak juga pada sekolah semua. Anak-anak apalagi kalau kemudian sekolahnya itu sore jam 4 baru datang, siang pada nggak masak. Sendirian. Nonton sinetron makanya. Makanya banyak sinetron yang pecintanya ibu-ibu itu yang ceklok untuk ibu-ibu itu sekitar jam 11, jam 10 gitu biasa. Atau habis masak, habis nyiapin itu, beres-beres rumah udah kan. Ibu-ibu yang Allah kasih nikmat, beri waktu lapang, kerjaan yang banyak karena ada pembantu, itu bersyukur gitu ya. Manfaatkan untuk ibadah, untuk tilawah, untuk berbagai hal yang positif gitu ya. Nah, untuk aktivitas yang positif. Mungkin karena kita kerja gitu ya, bapaknya pagi kita jam segitu kerja tepat waktu, pulang jam berapa, malam masih banyak waktu kita, atau banyak kemudian di perjalanan uang habis untuk di perjalanan tuh. Ini juga harus dimaksimalkan. Ada orang yang perjalanannya saja bisa 3 jam
PP bisa 6 jam gitu ya. 2 jam, ada PP 2 jam, 2 jam, 4 jam dan seterusnya. Ini waktu-waktu kita. Temu banyak kalau sudah saya berangkat subuh, itu ada keluar itu subuh, itu di tol Jagorawi itu orang kerja itu kan belum subuh. Sekarang apalagi ini kan subuhnya itu jam 4:30 sih. Itu orang biasanya sudah subuhnya malah di masjid situ. Kalau jam 4 mungkin mereka masih sempat sholat di masjid dekat rumahnya. Tapi kalau dengan subuhnya 4:30 mereka sudah gerak duluan. Orangnya dari Bekasi, gitu kan? Luar biasa. Ini, makanya manfaatkan dengan baik. Nah, termasuk ketika kita kemudian aktivitas di kendaraan, apa yang bisa kita gunakan? Zikir, gitu ya. Bisa zikir kita, kemudian juga baca Quran, gitu ya. Apapun kondisinya, itu bisa kita manfaatkan. Baik, yang kedua, yang ketiga berarti urutan hadisnya ya. An Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-laili hatta tatafattar qadama faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah kesaksian Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail itu sampai kakinya bengkak, kedua kakinya itu bengkak. Enggak karena apa? Lama berdiri. Kemudian Aisyah bertanya pada Rasul, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa kau lakukan ini wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, padahal Allah sudah mengampuni engkau ya dosa yang lalu maupun yang akan datang. Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Bukankah saya itu lebih suka masukkan dan disebut sebagai hamba yang pandai bersyukur. Jadi ibadahnya itu karena bersyukur kepada Allah. Kenapa kamu sholat? Karena diberi kesehatan oleh Allah. Maka saya berterima kasih sama Allah. Semangatnya beda. Antara taklif dengan syukur itu beda. Rasanya beda. Ibadah dengan perasaan syukur dan perasaan taklif. Memang itu adalah pembebanan atau taklif, kewajiban. Tapi kalau dilakukannya dengan perasaan berterima kasih sama Allah, itu beda bukan? Rasanya beda. Afalau hibbu an akuna 'abdan syakura. Ibu-ibu, ketika kita disuruh bantu orang, Pak tolong ini, ya nggak ada, mungkin kita juga nggak begitu kenal dengan dia, dia nggak punya jasa dengan kita atau apa ya, standar lah. Tapi ketika ada seseorang punya jasa luar biasa, bahkan mungkin gara-gara dia itu kemudian kita sampai tertolong, terselamatkan melalui wasilah dia, terselamatkan kehidupan kita. Karena wasilah dialah kemudian kita bisa sehat kembali. Contoh wasilah mengingatkan Allah. Maka begitu orang itu kemudian minta bantuan, Pak di sana, itu kita langsung gitu kan, ini orang itu pernah bantu saya dulu itu, ini gitu. Perasaan kita pengen bantu tuh, bahkan kapan nih orang saya bisa balas budi dia, kan gitu. Ini perasaan bersyukur tuh gitu. Bahkan nyari waktu, nyari kesempatan kapan saya bisa balas budi dia. Nah, karena jasa orang tersebut ke kita, itu namanya bersyukur. Perasaan melakukan sesuatu berdasarkan atau pondasinya syukur. Lah kita kurang apanya? Yang dikasih ke Allah, yang ngasih kehidupan kita Allah, yang ngasih rezeki sehari-hari Allah, yang ngasih kesehatan itu Allah, gitu kan? Nah ketika kita disuruh sholat, perasaan kita maksudnya kayak perasaan tadi, bahkan jauh lebih, gitu ya. Nah ini yang sering hilang dari kita. Ketika disuruh sholat itu berat gitu, karena perasaannya ditaklif, bukan syukur, gitu. Makanya salah satu sifat orang utama itu nunggu waktu sholat. Kapan sholat lagi? Kapan sholat lagi? Gitu kan? Karena ingin berterima kasih sama Allah.
pagi disehatkan, bisa kerja dengan baik gitu kan, atau waktu bisa ngeregangin badan ini, saatnya untuk nyegerin lagi, kemudian berterima kasih sama Allah, syukur nih nikmat mulai jam 8 sampai jam 10 bisa kerja konsen gitu kan, keluar dulu berapa jam atau ngelar sejadah sampai ke tempat kerjanya gitu kan, syukur ya. Bisa lanjut lagi, syukur lagi. Jadi perasaan itu yang Allah puji terhadap keluarga Daud. Betul. Untuk beribadah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Rasulullah SAW mengajarin kita gitu ya, dengan ketika beribadah itu beribadah karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul itu sholat itu sampai kakinya seperti itu. Ini beberapa riwayat ya, terutama ketika di awal. Ada Nabi SAW karena yakum menalih hatta tatafattar nih, kakinya itu sampai bengkak sampai seperti itu, berarti karena lamanya berdiri ya. Kemarin sholat gerhana. Alhamdulillah. Berapa surat yang dibaca? Berapa lama sholatnya? Karena begitu melihat hadis Bukhari Muslim terkait dengan gimana Rasulullah sholat gerhana. Rakaat pertama setelah Fatihah pertama itu nahwa surat Al-Baqarah. Terus sujudnya, rukunya lama gitu kan. Terus bangkit lagi untuk surat yang kedua setelah Fatihah yang kedua di rakaat pertama itu kan agak lebih pendek dari itu. Jadi diukurnya itu ukuran seukuran surat Al-Baqarah kan 2,5. Jadi memang standarnya sholat gerhana itu dimulai dari gerhana sampai kembali normal lagi. Itu utama. Kalau kita perhatikan surat Al-Muzammil, qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Nisfahu separuh malam itu berarti 4,5 jam. Kalau kita buat 9 jam tuh kan, mulai isya jam 7:30 ya. Nah, sampai 4:30. Ada berapa jam? Ya kan? 8 jam ya. Berarti nisfahu 4 jam. Awingkus qalilan kurangin dikit lah, mungkin 3 jam. Auzid alaihi atau lebih lagi. Nah, itu di ayat 20-nya itu surat Al-Muzammil. 1/3, separuh atau 2/3. Kalau kita buat rata-rata di angka 8 itu kan berarti kan sekitar, kalau 9 itu ya 3 ataukah 4,5 ataukah 6 kan gitu ya. Ini sholat yang mulanya sampai seperti itu, meskipun kemudian diberi keringanan gitu ya, itu menjadi sunnah. Tapi sebelum itu tuh ya. Rasulullah sholat itu biasanya memang lama dan tidurnya memang lebih awal. Kita ini kan tidur telat, bangun telat. Tidurnya Rasulullah di sholat. Kalau tidak ada urusan yang memang penting, entah itu tentang dakwah, tentang jihad atau apapun itu, habis sholat subuh, habis sholat isya itu. Makanya kan salah satu itu kan kemakruhan itu adalah tidur sebelum sholat isya dan begadang setelah sholat isya. Kalau begadangnya nggak ada yang manfaat, kalau malam itu untuk kemudian kebaikan, kemaslahatan. Nah, ini pola malamnya kaum muslimin dulu itu seperti itu. Kita ini
terus bangunnya lebih awal, sepertiga malam itu sudah langsung memakai penuh untuk qiyam, untuk istighfar. Berarti ahyanan aktsara laili wa ahyanan nisfal lail wa ahyanan thulutsal lail itu digunakan untuk sholat. Maka qama ma'u syababu minas sahabah radhiyallahu anhum walakinnahum ta'ibu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, ini contoh ada pemuda sahabat pemuda Ibnu Mas'ud pernah sholat itu ma'an Nabi zata lailatin. Suatu ketika saya pernah sholat, Abdullah bin Mas'ud, bersama Rasulullah SAW. Faqama tawilan hatta hamamtu bi amri su. Sampai saya itu punya niatan yang enggak bagus, yaitu ninggalin sholat karena saking lamanya. Dimana hamamta ya Abu Abdurrahman, kamu pengen apa ya Abdurrahman, kok kepengen enggak apa? Pengen yang nggak bagus tadi itu. Hamam tu'an udah wa'ada. Saya pengen duduk kemudian saya tinggal Rasulullah. Saking lamanya. Atau sholatnya Hudzaifah al-Yamani. Qama ma'ahu dzata lailatin faqara an-nabiyyu al-Baqarah wan Nisa wa Ali Imran. Suatu ketika Rasulullah SAW sholat malam membaca surat Al-Baqarah, kemudian dilanjut kirain setelah sholat Al-Baqarah itu kata Hudzaifah, kirain terus ruko, ternyata enggak ke Ali Imran. Setelah Ali Imran itu selesai dikain ruko, ternyata enggak ke An-Nisa. Wah, itu sholat Hudzaifah. Dan semuanya itu al-jami' khamsatu ajza' wa rubu takriban. Kurang lebih 5 juz. Ya, 5 juz per 4 juz. Ya. Wa yaqulu Hudzaifah, kullama atat ayatul rahman sa'al wa kullama atat ayatul tasbih sabbah. Itu pun bacanya bukan asal. Ada ayat rahman minta, kalau ada ayat azab minta perlindungan. Nah, itu berarti taat nih betul. Bacanya juga. Wa kullama atat ayat wa'idin ta'awwal. Jadi kalau ada ayat rahmat minta, kalau ada ayat tasbih bertasbih, ketika ada ayat terkait dengan ancaman neraka minta perlindungan, ya. Dan bacaannya tartil. Khamsatu ajza wa rubu' ma'a as-su'al inda ayatir rahman wa ta'awud inda ayatil wa'id wa tasbih inda ayatil tasbih. Fama la yakunul qiyam yakunu tawilan. Ya, makanya sepanjang malam. Jadi itu yang contoh yang 3/4 itu tadi. Makanya sholat qiyamul lail bisa jadi cuma 3 rakaat, bisa jadi 5 rakaat, tapi 1 jam apa-apa. Nah, bagi kita nih yang memang lutut sudah mulai pada gemeter, itu kan, pengen kemudian banyak pahalanya, ya dipendekin mungkin bacaannya supaya cepat duduknya gitu kan. Yang agak seger-seger gitu ya, lututnya masih kuat, itu dipanjangin dikit gitu ya. Yang masih 40-an ke bawah, yang 40 lebih dikit-dikit lah ya. Tapi kalau 40-an juga asam urat juga sudah sampai 40 kan ya. Pada Rasulullah SAW itu ketika di Madinah umurnya berapa? Ketika mulai dari Rasul umurnya kan 40 kan? Itu berarti kalau Rasulullah itu kan umurnya antara 40-60 itu kan. Jadi nggak ada alasan 40 Ustaz saya sudah ya Rasul juga 40. Jadi kita memang kualitas kesehatan kita ini masih orang akhir ini, entah faktor makanannya, faktor pola hidupnya ini kacau, sehingga kesehatan kita ini nggak bagus karena pola hidup kita, fisik kita itu nggak bagus, banyak penyakitnya. Gitu. Makan ini udah nggak boleh, makan itu nggak boleh, nggak boleh.
pabrik kolesterol, pabrik gula, pabrik pajak dan asam juga banyak, gitu ya. Dan bahaya juga itu makin kaya juga, banyak cincin juga, ada cincin di jantung, gitu ya. Cincin itu nggak sekedar di jari, di jantung dikasih, di stem. Jadi itu sampai kemudian seumur hidup harus pakai pengencer darah kan, pengencer darah sudah masa sakit itu kan harus pakai seperti itu. Ini nikmat tadi kembali pada nikmat kesehatan. Ini jamaah Allah, insya Allah. Jadi kembali kepada masalah gimana beribadah itu dengan rasa syukur. Ini yang harus kita temukan. Dimulai dari mana? Hitung tuh nikmat Allah. Kita sering-sering hadirkan. Kita sama-sama belajar rasakan itu. Ya, sering saya juga lupa, itu ya. Kita semuanya lah. Tapi kemudian kita coba cermati betul. Orang pandai bersyukur, ngitung nikmat Allah itu ya. Itu akan membuat dia akan pandai kemudian mensyukuri nikmatnya, kemudian beribadah juga akan mudah. Karena tadi ibadahnya itu karena syukur nikmat. Kenapa baca Quran? Allah kasih nikmat saya mata, bisa baca dengan jelas. Ada orang yang sudah susah untuk baca, harus pakai mikroskop, harus menyambung keker dulu baru bisa melihat. Mumpung lagi terang ini, jadi kapan saja bisa baca, manfaatkan dengan baik. Jadi tenaga masih bisa qiyamul lail, masih bisa kemudian untuk digunakan aktivitas ibadah dengan serius. Nah, juga manfaatkan dengan baik. Terus sebagai bukti kesyukuran nikmat-nikmat yang Allah berikan. Sedekah, kenapa sedekah? Ini syukur saya dikasih harta banyak sama Allah, saya berbagi. Benar nggak kalau kemudian ya memang saya diwajibkan zakat? Ya benar. Memang Allah nyuruh kita sedekah, benar. Karena memang jelas perintahnya semua. Tapi di balik itu perasaan melakukan itu karena syukur lebih baik. Jadi titipin banyak harta, terima kasih lah. Seperti kita itu kemudian ya dapat kenikmatan apa gitu ya, alhamdulillah lulus saya gitu kan, sini semua saya traktir, ini rasa terima kasih saya gitu kan, senang. Traktirnya itu bunga, padahal dia keluar harta, tapi bunga senang karena perasaan terima kasih. Tapi kalau kemudian ngasih tapi taruh duit pas-pasan, perasaannya juga bukan terima kasih, kepaksa itu beda. Itu perasaan kepaksa ngasih. Makanya kenapa kita kemudian berusaha mengebolkan bisa enggak zakat jadi pengurang pajak, tapi bukan pengurang hartanya, pengurang pokoknya gitu loh. Jadi pengurang pajaknya itu sendiri. Karena perasaan orang bayar zakat dengan pajak itu beda. Beda apa? Beda. Yang satu itu taklif. Nah, ada kepaksa nggak? Tetap kepaksa. Tapi logis itu, maksudnya kita gunakan berbagai fasilitas badan untuk kemaslahatan. Jadi perasaan bayar zakat dengan pajak itu beda, gitu. Ibadah kita itu jangan samakan yang kayak bayar pajak kayak gitu. Sedekah juga jangan seperti itu, gitu. Jadi perasaan sedekah jangan kayak orang bayar pajak, gitu loh. Itu kewajiban. Iya, tunaikan gitu. Saya bukan ngajarin jangan bayar pajak ya. Tapi jelas perasaan orang bayar pajak dengan orang zakat itu beda. Kenapa kita ini tumbuhkan zakat? Karena orang mengeluarkan zakat itu dengan lapang, rasanya luar biasa. Nah, ini kan kemudian jadi pengurang, pengurang objeknya. Jadi sekarang itu pengurang objek zakat ya. Bukan pengurang pajak ya, pengurang
objek pajaknya, bukan pengurangan pajaknya. Kalau pengurangan pajaknya itu zakat pengurangan pajak itu saya mestinya bayar pajak itu adalah 10 juta, kemudian saya zakat 5 juta, maka saya tinggal bayar pajak itu 5-nya. Itu pengurangan pajaknya. Tapi yang ada sekarang bukan pengurangan objeknya. Kalau saya punya harta sekian, gitu kan? Nah, mestinya kena pajak itu, yang kena pajak itu kan progresif sekian, gitu kan? Kemudian saya sudah kurangin itu zakat, baru yang dari persentase pokoknya itu berapa? Ya masih kecil, jadi gitu kan. Kita inginnya tuh menjadi pengurang pajak. Karena yang bagus itu kalau sudah kemudian zakat tumbuh dengan baik terus gitu kan naik, maka nggak usah khawatir kemudian pajak turun itu. Ketika zakat itu naik, pajak turun, itu masalahnya luar biasa. Sampai nanti pada titik nggak butuh pajak.